Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kawan, lama nggak nongol. Semoga kawan-kawan hari ini diberikan kesehatan jasmani rohani, rezeki yang lancar sehingga dapat menafkahi keluarga. Oke kan kita mulai lagi ya, sedikit-sedikit nambah ilmu. Hari ini kita yang ada saja ya. Oke, kita sinau tentang tentang sistem K-Pro, sistem keyless ya, sistem keyless Vario 125. Bahan yang ada aja ya. Oke kawan. Sebentar agar lebih terang. Oke, kelihatannya ini sudah lebih terang. Jadi kita mulai ya. Sistem keyless ya. Key kunci, less tanpa kunci. Berarti kita itu menyalakan ECM ya toh, tanpa anak kunci. Anak kuncinya sudah menjadi knob. Ya, knob kompor ini ya. Ya, bagaimana knob kompor ini isinya? Ini isinya sebetulnya adalah mekanisme penyambungan saja. Ya, seperti kontak biasa. Ya, ini ada kabelnya 4. Ya, seperti ECU Honda yang lainnya yang pakai kabel 4. Ya, persis seperti ini. Kadang ada yang pakai kabel 2. Ya, beda kabel 2 sama kabel 4 itu hanya pada DLC-nya ikut relay power sama tidak, itu aja. Yang relay power itu berarti 2, kalau yang nggak ikut relay power berarti dia ikut kunci, ikut kontak, itu aja. Mekanisme cuman penyambungan. Nah, tapi ini tidak bisa diputar kalau ini tidak keluar setrum. Tidak ada setrumnya. Nah, ini kalau ada setrumnya dia bunyi cetuk. Di sini ada kayak solenoid begini. Kalau ini solenoid ya kawan ya. Ya, ini besi. Kalau dikasih setrum kan tuk. Nah, ingat pelajaran SD ya. Begitu. Cetuk. Akhirnya cetuk itu dia ada pengaitnya. Karena pengaitnya ini keluar, maka ini bisa diputar. Nanti lihat prosesnya. Kita lanjut. Ini ada tombol starter. Ini ada buzzer. Buzzer itu kayak bel tit 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 itulah. Nah, ini ada SCU. Ya. SCU itu apa? Nah, SCU itu kalau bahasa gampangnya basa Jawane radio. Wis ngene, radio penerima, wis ngene. Penerima. Lah pemancarnya mana? Yo ini. Nah. Ini remote. Ini remote-nya, remote baru. Ini yang tempo hari hilang remote, sudah kita registrasi ya. Sudah kita baca dan sudah kita tambah remote baru. Oke, kita mulai. Ini tadi hanya sekedar gambaran singkat. Ini saya tutup, kembali saya tutup lagi. Oke. Apa sih isinya dalam SCU ini? Isinya dalam SCU ini adalah yang terpenting bagi kita adalah 1. EDICM, 2. EDG 1 dan EDG 2 atau maaf kawan, kita masih kadang-kadang batuk, makanya kalau ngomong lama-lama itu kadang-kadang menjadi batuk sendiri, makanya lama nggak bikin konten ya. EDG 1, EDG 2 bisa 3, bisa 4, terserah Anda punyanya berapa. Kalau habis bagaimana? Saya pernah coba, tak tambahin lagi bisa.
tanpa harus menghapus. Oke, kita kembali ke ini. IDK1 itu selalu sama dengan ID ECM. Biasanya kalau kita beli motor baru, kita dapat dua remote. Dua remote. Remote pertama itu pasti remote yang sama dengan ID ECM-nya. Kalau remote kedua pasti remote tambahan. Nah, ini remote kedua. Misalkan. Oke. Prosesnya ya toh. Prosesnya adalah sebagai berikut. Ya Allah. Begitu aki kita pasang, ya toh. Oke, kita mulai. Begitu kita aki kita pasang, itu ada tegangan masuk lewat sekring aksesoris ya, yang sama dengan speedo. Kabelnya ini. Ya, nanti kita jelaskan pakai diagram blok. Kalau begini kita kesulitan ya, karena nggak ada yang ngesut. Nah, berarti ini sudah hidup semenjak aki dipasang ya. Ini aki semenjak aki dipasang berarti ini sudah hidup, tapi pakai mode standby, istilahnya pakai low consumption, pakai arus sangat kecil sekali, makanya akinya tidak tekor. Nah, begitu ini hidup, ini sambil mencari Mas ya, mencari adakah remote yang memancarkan IDK sama dengan ID ini. Misalkan tidak ada, ya dia diam aja. Kalau ada misalkan berarti ini kita hidupkan. Anggap ini kita hijaukan. Hijau itu hidup Mas ya. Kalau Honda itu hijau hidup. Berarti dia sudah mengetahui ada radio. Ya, ini remote, ini saya anggap radio Mas ya. Ada pemancar yang memancarkan frekuensi ya, yang membawa ID ini. Anggaplah ini ID ini, anggap ID ini aja Mas ya, anggap ini ya, anggap ID ini. Terus siklus berikutnya dia akan menanya, adakah tindakan pencet tombol starter. Kalau ada penekanan tombol starter, maka serta-merta dia akan mengirimkan ini apa ini? Strom ya ke solenoid. Coba dilihat. Pasti ini ketika saya tekan nanti akan bunyi cetuk, dan di speedometer ini akan keluar gambar kunci yang artinya siap untuk diputar. Coba kita lihat. Nah, ini bunyi tut, ini titit ya, busernya menyala. Ini tandanya bahwa ini siap diputar gitu. Artinya SCU sudah siap, sudah mengeluarkan tegangan ke sini, ke strom ini nyala lagi, mati lagi karena tidak ada aktivitas tekan tombol. Coba kita tekan lagi. Oke. Ini pasti bunyi ya. Coba ini bisa dilepas enggak? Biar sampean kelihatan atau dengar bunyi tutupnya. Nah, ini titiknya saya lepas. Kita hidupkan lagi. Nah, dengarkan? Saman, dengarkan? Bunyi itu kan? Kita matikan lagi. Nah, tak, juga mati, terlepas. Artinya ngunci lagi. Kita tekan lagi. Kita tekan tombol starter. Oke. Ini busernya sudah saya lepas ya, biar sampean tidak
tidak terganggu dengan suara titit ya. Kita tekan, mumpung sunyi. Ini pasti bunyi duk. Nah, sip. Bunyi duk artinya dia solenoidnya sudah tertarik dan ini siap diputar. Speedernya pun menyala, kawan ya. Menyala. Nah, ketika menyala ini oke, kita ulangi. Nah, ketika menyala ini, jika ada kecocokan ECM ya, ID ECM, ketika menyala ini Mas ya, berarti ID SCU ini mengirimkan ID ECM ke sini Mas ya, ke ECM ya. Saya ulangi lagi, ketika ini diputar, tak, nah berarti ini mengirimkan ID ECM ini ke sini Mas. Selanjutnya ini mengirim balik ke sini tentang kecocokan, apakah ID ini cocok dengan ini, dengan ID yang sudah terregistrasi di sini, ya toh. Kalau cocok, katakan cocok, ya, dikatakan cocok. Kirim kembali signal ke sini bahwa cocok. Ketika cocok, maka kesesuaian adalah ini sudah berfungsi sebagai tombol starter, bukan lagi sebagai tombol penggerak solenoid. Tapi ketika tidak cocok, maka yang timbul adalah nada panjang, pendek, panjang. Nah, seperti kawan tadi. Sebentar kawan tadi ada beli ECM baru di Shopee dan ternyata tidak bisa dipakai. Keluar nada panjang, pendek, panjang. Saya ketawa. ECM-mu bekas man? Tidak Mas, saya beli baru. Tidak mungkin, pasti bekas. Bekas disegel lagi bisa. Berarti ECM Anda itu sudah terregistrasi. Kalau sudah terregistrasi, apa yang harus kita lakukan? Cari tukang atau orang yang bisa kembali menghapus ID ECM-nya. ID ECM yang tertanam di sini. Bagaimana caranya? Caranya rumit. Ya. Caranya rumit. Caranya harus dengan backdoor, istilahnya lewat belakang. Rumit sekali kawan ya. Jadi kalau beli SCU, kalau beli ECM, belilah yang betul-betul baru di tempat orang yang terpercaya. Saya sudah 3 kali disambati, dikeluhi oleh kawan-kawan 3 kali beli ECM tidak beres. Ternyata nada yang ditimbulkan adalah panjang, pendek, panjang. Dia sudah terregistrasi. Oke. Kita kembali kemana ya? Kurasa sudah jelas kawan ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Busernya sengaja dimatikan aja ya. Ini kita matikan. Tutut. Nah, ini ketika remote mati ya, dia tidak SCU tidak menemukan ya toh sebuah atau radio yang bisa mengeluarkan ID ini ya. Misalkan ini dimatikan, berarti dia tidak menerima ID ini. Maka ketika kita tekan tombol starter, dia tidak akan ada respon. Akan ada respon. Ini dongkek juga tidak bisa. Karena solenoidnya terkancing. Masih ada. Sama lihat ketika saya bongkar PCX itu Mas. Ya sama seperti ini. Masa iya saya harus bongkar ini? Ya kalau saya harus bongkar ini, kapan-kapan kita bongkar ya. Biar kawan-kawan tahu
isinya ini cuman mekanisme sambung seperti kontak biasa, hanya sampean tidak pakai anak kunci. Anak kuncinya diganti kenop, tapi kenopnya itu diganjel oleh dua kabel ini yang mengeluarkan. Jika ini ada setrumnya, ganjelnya terlepas sehingga sampean bisa memutar kontak. Tapi ketika tidak ada setrum, ini tidak ada setrum, maka ganjelnya masih terpasang sehingga sampean tidak bisa putar. Hanya itu saja. Urusan belakangan ini sama dengan vario-vario lain yang dikonekkan ini. Ini kan silite kontak itu kan pasti ada begini ya. Ini yang dikonekkan. Ya ini ya sama dengan vario-vario yang lain, sama dengan vario lama. Oke, kita ulang lagi. Ketika mohon maaf kawan, ya mohon maaf. Sudah 1,5 bulan belum sembuh-sembuh. Hampir 2 bulan. Pasca corona. Ya, saya memang ya terkena, mohon maaf, terkena imbas kawan ya. Selama 15 hari dan masih disisakan batuk. Alhamdulillah berkat doa kawan-kawan kita masih selamat dari wabah. Oke, kita mulai. Hijaukan aja. Hijau tanda hidup. Ketika ini hidup, berarti ini sudah memancarkan sebuah frekuensi ya yang mengandung nomor IDE ini ya, yang mengandung IDE ini. Yang membawa istilah, yang membawa ID ini. Nah, sodoai membawa mengandung. Begitu mengandung, karena ini ID ini sudah ada tertanam dalam chip ini, dalam memori di sini, maka dia akan menerima ketika ada tombol tekan starter. Oh, cetuk, langsung keluar gambar kontak ini. Lihat tentu sama lo. Keluar gambar kontak. Begitu gambar kontak keluar, berarti ini siap diputer. Kalau siap diputer, dia mau mengirimkan ID ini, SCU mengirimkan ID ke ECM, gitu, ke ECM. ECM mengembalikan ke SCU untuk konfirmasi cocok apakah tidak cocok. Kalau tidak cocok, maka dia akan diam, tidak akan ada suara. Ya, kita ulangi. Kalau cocok dia akan diam, tidak ada suara. Tapi ketika tidak cocok, maka dia akan bersuara. Tit, 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 tit. Nah, seperti di video-video saya yang terdahulu. Jadi selanjutnya ini berfungsi normal sebagaimana mestinya. Kita ulangi lagi prosesnya, gitu. Jika ada, anggaplah radio pemancar yang memancarkan frekuensi, di mana frekuensi tersebut membawa ID yang sudah tertanam dalam SCU ini, maka dia siap diputer. Nah, mati ya. Sudah hidup ya. Kita tekan tombol starter sebagai tanda awal aktivasi. Nah, ini keluar tuk, ini keluar gambar kunci, berarti siap. Jika siap diputer, ini mengirimkan ID ke sini ya, ID ECM ke sini. Di sini mencocokkan, ketika cocok dia kembali konfirmasi ke sini, gitu. Untuk kemudian tombol starter berfungsi sebagai tombol starter seperti biasanya. Kalau tidak cocok, dia akan mengeluarkan nada panjang, pendek, panjang. Bagaimana mas cara registrasi ECM baru? Kalau kita mau registrasi ECM baru, ya bismillah, dibuka saja ECM-nya. Kita tancapkan ya ECM baru ke sini ya. Set. Kita kontak, kita nyalakan seperti biasa, gitu. Kita kontak on, nanti ada nada tit, 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 itu istilahnya SCU menulis ke ECM baru, gitu, ke ECM baru. Nah, biarkan nada hilang, kontak off, kontak on sudah nyala seperti biasa.
biasa. Beberapa kali Mas, sudah ada 3 atau 4 kali lah kita ganti ECU dan kita videokan. Sudah sering Mas ya. Jadi mohon maaf. Ada juga yang videonya yang belum saya upload kayaknya. Sudah upload tapi belum saya buka. Sungkan kalau buka urusan remote gini banyak-banyak. Ya. Jadi terus begini, masalah-masalah yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan ya. Oleh kawan-kawan ini beberapa kali ya, dan akhir-akhir ini ada 3 kali ya. Jadi saya ingat, Mas, saya punya Vario hilang kunci. Bagaimana Mas kalau sistem dimanualkan? Nah, misalkan sistem dimanualkan ya. Ini kabel hitam 2 ini ya. Kabel hitam 2 ini ya. Ini sama ini atau kabel ini dikasih setrum kan sudah bisa diputar begini Mas ya. Cetuk kan dikasih setrum kan bisa muni cetuk dan sudah bisa diputar begini Mas ya. Ini hidup Mas. Tapi ini tidak mengeluarkan, ECM tidak akan mengeluarkan signal massa karena dia hidupnya bukan dari aktivasi ECU. ECU-nya belum hidup, belum aktif. Ini belum konfirmasi ke sini. Bagaimana ini bisa nambah remote baru? Ya enggak bisa. Bagaimana ini bisa hidup? Ya enggak bisa. Nah, kalau banyak Anda cuma jumper ini, ya maren Mas. Keselamatan pemilik motor juga itu akan terganggu. Jadi Honda itu membuat sistem itu seaman mungkin ya. Tidak bisa seenaknya Anda menjumper. Bahkan ada yang ngeyel sampai saya katakan, kalau Bapak bisa kasih alamat Bapak ya. Saya mau ke sana, saya mau merguru. Ya, istilahnya mau menimba ilmu. Tidak akan bisa ila yaumil qiyamah ya. Terus gimana lagi ya? Ada pertanyaan yang agak lucu. Saya kok hampir lupa. Tadi ingat tapi terus kok lupa ya. Karena ini memang mendadak, enggak di skenario. Ini. Terus ingat lagi. Ya, ini mumpung ingat. Ya, ada yang nanyakan. Kan biasanya kawan-kawan itu beli remote sendiri, mau ditambah sendiri, tidak ngerti barcode atau ID ECM yang lama, tidak ngerti. Istilahnya barcode-nya ini loh, tidak punya. Lah kok mau nambah sendiri? Dia beli remote sendiri, terus niatnya mau memasukkan ini, dihidupkan pakai ini, ditutul-tutul motornya. Lah, kalau semua orang bisa begitu Mas ya, lah enak lah. Sepeda no pinggir jalan, di pinggir-pinggir jalan sampai tongkrongin memasukkan ID remote baru Anda di motornya lewat tutul-tutul tombol starter begini sambil ditongkrongin. Lah motor orang-orang lah banyak yang hilang Mas di pinggir jalan. Ya enggak bisa Mas, enggak bisa begitu. Kalau sampean mau menambahkan remote baru ya, mau menambah remote baru, sampean harus punya ID yang lama. Istilahnya Anda mau kawin lagi harus minta tanda tangan istri yang lama. Nggak bisa sampean nambah remote seenaknya, motor orang di pinggir jalan sampean tambahin remote. Nggak bisa. Kalau ada orang kehilangan motor, ya toh, kehilangan motor smart key, orangnya nggak jauh, cari aja orangnya, itu pasti orang sekitar. Atau kalau Anda beli motor second, itu orang yang terdahulu punya, gitu. Atau mungkin juga tukang kunci yang tidak baik hati. Anda menggandakan remote, disuruh 1, dia gandakan 2, yang 1 disimpan dia sendiri sambil tanya Bapak orang mana, Bapak kerja di mana, aktivitas Bapak mana, sebelah masjid apa, belakang masjid apa, RT berapa, rumahnya warna apa,
Nah, itu Anda dikiting aktivitas Anda di mana Anda parkir, remote dia yang dia gandakan tadi dihidupkan ya seperti motor dia sendiri. Itu seperti kejadian sekitar 1 tahun yang lalu. Ada 500 meter dari bengkel saya. Begitu Innova hilang, kita sempat bantah-bantah, wong saiki Mas, opo kena? Nggak bisa Mas kalau smart key. Smart key itu kalau hilang nggak jauh dari orang sekitar atau orang yang pernah hubungan dengan yang lalu. Bagi kawan-kawan sebenarnya beli motor second dengan satu remote itu ya, atau tidak baru itu sebenarnya ya agak ngeri-ngeri sedap. Kalau tahu asal usulnya sih enak. Kalau nggak tahu itulah bisa-bisa ada orang keempat kelima yang punya motor. Terkecuali sudah disahkan bahwa ini ID yang ini sudah tidak ada yang hidup, atau Anda beli dan bawa ke dealer sekitar untuk mematikan remote yang tidak ada. Itu aman ya, caranya aman, paling aman gitu. Bawa ke dealer atau apa setempat untuk mematikan remote yang tidak ada. Berarti kalau istilahnya misalkan kok di dalam ini ada 4 ya, ternyata remote-nya punya 1, yang 4 di disable, dinonaktifkan istilahnya, ora digawe. Oke kawan yo, kukira sudah jelas gamblang ya. Bagaimana dengan PCX? Hampir sama. Malah PCX itu enak bagi kita tukang kunci ya. Kita alat juga jual kan, bagi kita tukang kunci enak. Soalnya Vario itu hampir tidak ada istilahnya security-nya bagus ya. Kalau Vario ini security-nya kurang bagus. Kalau tukang kunci tidak pengalaman itu bisa jadi kadang-kadang kecelakaan Mas ya. Kecelakaan terlalu pede bisa kecelakaan. Saya enggak mau ngomong ini siapa kemana itu ya, wong mereka juga teman kita sendiri kawan ya, jadi gak enak. Oke kawan, sudah paham semua. Nanti ini berapa ini? Waduh, 28, sudah terlalu lama. Jadi kita nanti kalau bisa bikin sesi sendiri lewat diagram blok aja ya kawan ya. Video yang lain ya, ini nanti dikasih part 1. Nah yang dikasih part 2. Jadi kita bicara lewat diagram blok. Biar kawan-kawan bisa paham. Sudah lihat ini, lihat part 2. Ben pena ya toh. Oleh ngarang. Oke kawan. Mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang begitu sempurna ini, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.